kayak supermarket lokal seperti Luwes, Atria, kemudian Mitra, Laris, saya memasukkan seperti itu. Dan ini saya rencana mau ekspansi juga lagi ke Semarang. Jogja juga sudah masuk supermarketnya, juga toko oleh-olehnya. Terus saya mau ekspansi lagi juga ke kafe-kafe dan resto-resto. Ya, kembali lagi dengan saya Irfan Faturrahman di acara Z-Time, di mana acara ini bertujuan untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia agar sesuai bakat mereka dan mengembangkan potensi mereka. Di Studio 1 Unisri, kita kedatangan tamu salah satu pengusaha muda asal Solo dan seorang mahasiswa UNS yang sedang menggeluti usaha di bidang makanan. Langsung saja dengan Mas Nathan Algo. Gimana Mas harinya hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Sekarang baru sibuk apa selain kuliah dan mengembangkan bisnis lainnya? Hanya itu aja sih Mas. Maksudnya kita fokus kuliah juga, nggak menghilangkan pendidikan juga ya. Tapi kan kita juga tetap dari muda kalau bisa start bisnis dulu. Karena kan kalau misalnya kita startnya telat, kita malah nanti kewalahan. Iya. Tapi ini kan Mas Argo ini kan sudah ya kuliah, ya mengembangkan bisnis lah. Cara membagi waktunya itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau membagi waktu nih, kebetulan karena saya ikut MBKM, jadi ada waktu yang sangat luang. Saya diberikan kesempatan yang sangat lebih ketika MBKM. Jadi satu semester ini saya tidak ada kelas. Oh, tidak ada kelas? Iya. Kalau misalnya seperti biasa, kuliah seperti biasa, maka dari itu saya senang banget, kebetulan banget mungkin karena pas pandemi ini, saya jadi lebih fleksibel untuk bisa kuliah dan menggarap bisnis saya sendiri. Tapi ini kan pandemi ini kan sudah membaik, katakanlah seperti itu. Ada kayak perubahan enggak dari segi penghasilan atau apapun itu dari semasa pandemi muncul dulu sampai sekarang yang sudah baik? Ya, ini mungkin akan saya bahas tentang sejarah saya memulai usaha terlebih dahulu ya. Lebih ke latar belakang berarti ya? Oh ya, kita masuk ke latar belakang ya. Jadi saya itu gagal udah total 10 kali Mas. 10 kali? Iya, 10 kali dari berbagai macam produk. Yang pertama itu Mas mungkin tahu sendiri karena Mas kebetulan teman saya juga. Nah, saya memulainya itu dari madu. Saya ikut MLM, terus ganti lagi ke beras. Kemudian total semua intinya sampai 10 kali. Dan itu setelah pandemi, bersyukurnya saya malah mengalami peningkatan. Di mana saya start usaha Akar Sana ini itu di bulan Januari 2021. Di bulan Januari 2021. Dan tiap bulan mengalami peningkatan. Tiap bulan mengalami peningkatan luar biasa. Di balik sebagai mahasiswa dengan rutinitas tugas yang seperti itu ditambah sebuah usaha yang dihandle sendiri ya Mas ya ini. Ya. Tapi untuk produknya itu dipasarkan di mana saja kira-kira Mas? Saya masukin ke toko oleh-oleh di Solo. Terus saya juga masukin ke kayak supermarket lokal seperti Luwes, Atria, kemudian Mitra, Laris, saya memasukkan seperti itu. Dan ini saya rencana mau ekspansi juga lagi ke Semarang. Jogja juga sudah masuk supermarketnya, juga toko oleh-olehnya. Terus saya mau ekspansi lagi juga ke kafe-kafe dan resto-resto. Nah, tadi kan dibilangin Mas Argo kan mengekspansi di Jogja dan Semarang. Itu kira-kira ada pertimbangan enggak kenapa harus Jogja dan Semarang? Kenapa enggak kota-kota lainnya aja yang kira-kira lebih besar gitu? Ya, karena kalau saya pilih Jogja itu karena kan lebih dekat ya. Jadi saya misalnya naik motor untuk ngirim barang atau mungkin naik mobil ke sana jauh lebih hemat transportnya. Dan saya juga pikir Jogja itu juga termasuk kota yang lumayan ramai. Apalagi kalau misalnya setelah pandemi kemungkinan besar akan jauh lebih ramai dibandingkan sekarang. Terus Semarang juga termasuk kota besar yang bisa dibilang lebih dekat juga ketimbang saya harus pilih Surabaya atau mungkin Jakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya akan melakukan pemasaran ke sana. Dan doakan juga sebentar lagi saya juga mau ekspansi ke Blitar. Ke Blitar? Iya. Wow, luar biasa. Tapi tidak mengganggu kuliah ya Mas Argo ya untuk usahanya ini? Untungnya tidak. Untungnya tidak. Terus kira-kira saat Mas Argo ini memulai usaha ini ya, kira-kira kendala-kendala apa sih yang dialami sampai selama ini? Banyak Mas. Jadi terutama itu kendala dari modal ya jelas ya modal, karena modal kita terbatas. Jadi kita istilahnya kalau misalnya dalam bisnis itu kan uang itu seperti darah atau peluru. Kita mau bisnis itu kalau tanpa uang juga nggak bisa. Walaupun memang uang itu bukan segalanya, tetapi dalam bisnis segalanya butuh uang. Iya, segalanya butuh uang. Dan memang dalam bisnis itu ada yang ngomong bahwa yang paling penting itu mentor dan mental.
Memang iya benar. Tapi kalau nggak ada modal juga bingung juga. Iya. Nah setidaknya itu mungkin ya kita harus dengan modal yang sedikit. Misalnya saya start usaha pertama kali itu saya 5 juta. Uang pertama modal saya pertama kali. Dan itu 5 juta itu bergulir terus sampai sekarang. Gagal 10 kali itu masih bertahan untungnya. Nah kita bagaimana caranya kita bisa efisiensi, jangan sampai kita tuh kehilangan duit dalam bisnis. Nah itu terutama. Terus kendala juga dari segi pemasaran mas. Dari segi pemasaran tuh kadang kan kita kalau misalnya dalam merintis bisnis tuh kita susah nyari produk yang benar-benar apa nih yang bisa dicari oleh masyarakat. Buktinya saya pernah gagal 10 kali itu. Iya. Tapi karena saya mahasiswa ilmu komunis dan tidak tahu tentang bisnis, kira-kira modal 5 juta itu sebenarnya modal yang besar enggak untuk memulai usaha makanan lah khususnya? Tergantung. Kalau misalnya kita bicara menurut saya itu modal yang cukup untuk kita benar-benar memulai, kecuali kalau misalnya kita mau usaha kayak kafe gitu ya cukup lah ya. Nah cuman kalau misalnya 5 juta untuk kita rintis kayak masukin produk jadi supplier di supermarket, saya kira cukup untuk kita awal-awal, kemudian dari hasil keuntungan itu dikumpulin untuk ngembangin lagi, ganti produk awal lagi, seperti itu mas. Seperti itu. Tapi kan tadi kan Mas Argo juga bilang sudah berganti produk hampir 10 kali, dan kenapa sekarang malah milih di Akarsana ini, di produknya sekarang ini? Nah ini cukup unik, jadi di mana saya lihat pertama kali saya kenal produk Akarsana itu ketika saya jalan-jalan ke pasar gede. Oh ya. Saya lihat kok ada produk jamu nih, ya kan? Kayaknya cocok nih kalau misalnya di masa pandemi gini, cuaca hujan, orang minumnya cari yang hangat-hangat, kemudian yang ada khasiatnya rempah-rempah. Nah maka dari itu saya kepikiran gimana kalau misalnya saya buat, tapi saya ubah dengan ada rasa baru gitu loh. Maka dari itu kan kita munculkan ada jeruk nipis, secang, kayu manis, dan temulawak. Kemudian ada satu lagi sebenarnya telang. Nah, jadi seperti itu mas latar belakangnya. Oh iya. Jadi tadi sudah mendengarkan tentang apa yang dikatakan Mas Argo, pengalamannya di bidang usaha. Sebentar kita akan iklan sebentar, dan untuk lebih jauhnya lagi akan dilanjutkan setelah iklan. Saya ingin UMKM di Solo bisa naik kelas, dan saya yakin produk-produk asli kota Solo ini, handicraftnya, makanannya, batik-batiknya, semuanya saya yakin ini bisa menembus pasar nasional dan internasional. Waktu saya gabung pertama kali di Shopee itu belum sesignifikan sekarang. Kalau dulu awal gabung sekitar sehari 50 sampai 60 paket, kalau sekarang bisa sampai 200 paket per hari. Sebulan itu kami bisa jual sekitar 10.000 pieces. Setahun sekitar 120.000 pieces produk, di mana 70% dari itu ya sekitar 84.000 pieces itu semuanya terjual dari Shopee. Dimulai pada hari ini, Shopee bekerja sama dengan Pemkot Surakarta menggelar agenda UMKM Solo Go Export. Kerjasama antara Shopee dan juga Pemkot Solo ini adalah bisa memberikan kesempatan, memberikan peluang yang besar untuk UMKM Solo untuk bisa berkembang secara pesat. Untuk penjualan UMKM lokal untuk ekspor yang melalui Shopee selama 6 bulan ini sudah tumbuh 6 kali lipat, hingga saat ini mencapai ada 1,5 juta produk yang sudah diekspor ke sejumlah negara di ASEAN. Tepatnya ada 5 negara di ASEAN seperti Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, Vietnam, dan juga Filipina, serta 1 negara di kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. UMKM Solo itu tidak bisa dipandang sebelah mata, dan produk-produknya diminati orang-orang dari luar Indonesia, ini luar biasa sekali. Saya bicara dengan Mendika dari pihak Shopee, kita ingin UMKM ini didampingi dari A sampai Z, untuk packaging, branding, perizinan, untuk pengaturan cash flow, financial report, monthly report, semuanya kalau didampingi, saya yakin UMKM di Solo bisa naik kelas. Kita ada 40.000 UMKM yang sudah tergabung di Shopee di Kota Solo, dan 5.000 darinya sudah tergabung ke dalam program ekspor. Dan jadinya kita pengen menjadikan Solo ini sebagai contoh dari kota-kota lain. Gimana sih sebenarnya karya-karya kreatif
dari UMKM lokal itu bisa menjadi barang-barang yang sangat diminati di pasar internasional. Sementara itu untuk di Surakarta sendiri sudah ada. Kami dapat mengekspor produk melalui Shopee itu awal mulanya dari penawaran melalui aplikasi Shopee untuk menjadi cross border seller. Kemudian setelah kami menerima penawaran tersebut, semua proses ekspornya dibantu oleh Shopee dan ketika ada orderan baru kami memproses itu. Belum membayangkan sebelumnya bahwa kami akan melakukan ekspor, tapi berkat Shopee, alhamdulillah Wow Batik bisa go internasional. Total nilai transaksi kami di ekspor itu 11 kali transaksi, di mana 9 kali ke Malaysia, 1 ke Singapura, dan 1 ke Filipina. Selama 11 kali transaksi, itu kami mampu menjual 30 produk dengan omset hampir 5 juta. Target kami di tahun 2021 ini meningkatkan 2 kali lipat dari nilai ekspor kami dari tahun 2020. Terima kasih Shopee telah membantu Batik go internasional dan kami bersyukur kami mampu berkembang dan sukses bersama Shopee. Saya sudah sering lah, seminggu tuh 3 kali sampai 4 kali saya ngirim ke Singapura atau enggak ke Kuala Lumpur. Saya berharap teman-teman UMKM juga bisa seperti saya untuk bisa jualan produk ke luar negeri. Terima kasih Shopee membuat produk kami UMKM mendunia. Kembali lagi bersama saya Irfan Fatur Rahman di Talk Show Z-Time bersama Nathan Argo. Nah, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang latar belakang bagaimana Mas Argo ini memulai sebuah usaha, dipasarkan di mana saja, sejak kapan Mas Argo mulai bisnis ini, sampai kendala-kendalanya. Nah, sebenarnya Mas Argo ini ingin menjadikan usahanya ini sebagai komoditas andalan enggak? Ya untuk sementara ini saya akan menjadikan komoditas andalan ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan saya akan buat produk baru lagi juga. Saya ada rencana tuh mau buat gula batu Mas. Karena saya pikir kan gula batu itu adalah komoditas semacam komoditas pokok ya. Dan apalagi kalau misalnya orang luar pulau itu suka banget tuh kalau jalan-jalan ke Solo atau ke Jogja, intinya ke Jawa lah, itu mereka carinya gula batu. Nah maka dari itu saya juga tidak menutup kemungkinan saya akan kembangkan juga gula batu, tapi juga tidak menutup kemungkinan ini akan jadi komoditas utama juga seterusnya. Karena saya mau rencana mau masuk ke kafe-kafe, ke resto-resto, dan itu nggak mungkin mati resto dan kafe. Iya. Bicara tentang usaha tidak lepas dengan channel ya Mas ya. Iya jelas, orang dalam itu penting Mas. Iya penting. Nah sebenarnya untuk Mas Argo sendiri caranya untuk mencari channel dalam usaha itu sebenarnya gimana? Kita manfaatkan privilege ya Mas ya. Privilege. Semua jelas. Kita bullshit sih kalau kita nggak ngomong kalau misalnya kita nggak punya privilege, ya kan? Kayak misalnya event itu privilege terkecil ya. Misalnya kayak papa saya punya kenalan orang Banjarmasin, ya kan? Karena papa saya dari Banjarmasin ya, punya kenalan orang Pontianak. Nah itu kan bisa jadi channel kita untuk bisa kita pemasaran. Misalnya minta dikenalin sama papa saya, kenalin aja nih, ya kan? Saya mau masarin nih produk saya ke sana ya kan. Nah, buktinya saya juga punya langganan di Kalimantan dan lumayan kenceng itu tarikannya. Nah, jadi cara mencari channel kita gunakan privilege kita. Misalnya kita punya teman anak UNS atau kita punya teman anak Unisri atau teman anak UGM. Nah, kebetulan anak UGM-nya ini dia lulus jadi kader partai nih. Nah, kita manfaatkan privilege itu juga gitu loh. Dia jadi kader partai ternyata nyalon menang. Ya udah kita manfaatkan, maksudnya misalnya kita izin dipermudah, maybe ya bisa, kan bisa seperti itu praktek rahasia umum Mas. Tetap kita kalau saya di channel seperti itu. Tapi kalau sampai berarti pas Mas Argo untuk masukkan produknya ke Jogja itu nembusi sendiri atau gimana teknisnya itu sebenarnya? Nah kalau untuk yang itu memang saya nembusi sendiri itu Mas, tanpa sendiri. channel. Tapi kalau yang untuk Kalimantan itu saya pakai channel Mas. Nah sebenarnya Mas Argo ini untuk di bidang ini punya pesaing enggak sebenarnya di bidang minuman-minuman seperti ini? Sangat banyak Mas. Apalagi ini kan saya sebenarnya cuman ikut tren aja. Ikut tren. Ya karena kebetulan momennya pandemi, kemudian orang cari yang sehat-sehat, minuman yang hangat-hangat ya kan. Ya saya ikut tren. Tapi saya kembangkan sendiri, saya kembangkan dengan ada jeruk nipisnya, ada temulawaknya, ada kayu manis, ada secang, ada telangnya. Seperti itu. Jadi kalau bicara soal pesaing, hampir semua bisnis itu
red memiliki ocean, Mas. pesaing. Ya. Ya. Red ocean itu kan banyak pesaing. Ya. Kalau kita mau menciptakan blue ocean atau misalnya yang tanpa pesaing, kita harus menciptakan suatu produk yang hampir nggak pernah ada orang pernah produksi. Dan itu sulit. Nah, maka dari itu mending kita main di red ocean, tapi kita berikan improvisasi supaya kita ada diferensiasinya gitu loh, Mas. Kita ada pembedanya dengan produk-produk yang lainnya. Nah, tadi Mas Argo sempat bilang bahwa produk ini untuk mulai produk ini termasuk tren ya. Pas Covid lalu Mas Argo mulai produk ini. Iya. Nah, misalnya kalau Covid sudah tidak ada lagi, apakah Mas Argo menjamin bahwa usaha ini bisa memprospek ke depannya? Pertanyaan yang sama dengan dosen yang pernah mewawancari saya juga, Mas, ya kan. Sebenarnya ada ketakutan juga, Mas. Adanya penurunan juga, ya kan. Nah, tetapi saya begini, Mas. Maka dari itu pentingnya ekspansi itu supaya menjaga ketika Solo ada mengalami penurunan, Jogja ada mengalami penurunan, kita dengan adanya penurunan itu, kita dengan ekspansi terus-menerus, kan semua akan tercover dengan penurunan dengan kita ekspansi. Nah, kemudian saya juga melihat terutama kayak di resto atau mungkin di kafe atau di hotel, menurut saya mungkin akan jauh lebih stabil ketika saya bisa memasarkan produk ke sana. Jadi maka dari itu tetap intinya ketika ketakutan, semua bisnis itu pasti akan mengalami tren. Ada saatnya naik, nanti akan ada saatnya turun. Nah, saat udah mulai turun dikit itu kita harus wanti-wanti. Kita mau ganti produk apa nih? Atau kita mau ciptakan produk baru apa nih? Atau kita mau ekspansi apa lagi nih? Ya kan? Maka dari itu kita harus terus berinovasi entah dari segi pemasaran atau produk. Seperti itu. Terus ini untuk produknya ini kira-kira manfaatnya apa lagi? Kira-kira ada manfaatnya? Ya, Mas. Bisa dijelaskan satu persatu tolong. Habis minum ini rasanya itu semangat dalam diri itu muncul, Mas, ya kan. Yang dulunya enggak senang kuliah sudah ditambah senang kuliah gitu termasuk juga. Termasuk berdampak bagi mahasiswa ternyata juga. Bisa disebutkan. Oke. Jadi yang pertama di sini ada depan ini, paling depan ini yang kayu manis, Mas. Iya. Sama satu jeruk nipis. Iya. Nah, komposisinya semuanya hampir sama. Jahe, serai, jeruk nipis, jahe, serai, temulawak, jahe, serai, kayu manis, sama jahe, serai, cecang. Sama satu lagi sebenarnya ada telang, Mas, tapi saya belum bawa ya kan. Nah, kita tahu kalau jahe sama serai kan khasiatnya seperti apa. Kalau jahe untuk menghangatkan tubuh, terus juga antioksidan ya kan. Serai juga begitu. Terus kalau jeruk nipis ya kita dapat vitamin C-nya. Terus kalau secang ya kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian bisa melancar peredaran darah. Intinya hampir semua produk rempah-rempah itu khasiatnya bisa dibilang hampir sama semua, Mas. Tinggal kita mau rempah-rempah yang rasa seperti apa nih, ya kan? Kayak kayu manis. Kalau saya sih paling rekomen dari produk ini ya, yang saya pribadi saya paling suka ya, itu jeruk nipis dan kayu manis, Mas. Jeruk nipis dan kayu manis. Ya. Kenapa itu? Karena unik. Unik. Ya, rasanya unik. Kemudian sama ada aroma terapinya, Mas. Kayak rasanya tuh lega gitu lah habis minum, kemudian nyium aromanya. Lebih relaxing gitu. Relax. Seperti itu. Tapi Mas Argo ini menjalani sudah berapa lama ini, Mas? Ini berarti hampir mau setahun, Mas. Hampir mau setahun. Kira-kira misalnya kalau Mas Argo sudah hampir setahun ini ada rasa kayak jenuh enggak sih dalam menjalani usaha ini, kayak wah kok stagnan gini atau gimana gitu? Pasti ya. Jadi kita merasakan kejenuhan tuh pasti ada, apalagi kalau bisnisnya tidak berkembang, stagnan gitu Masnya ya kan. Tapi ini syukur saya hampir setahun ini dari bulan ke bulan mengalami perkembangan terus. Jadi saya cukup enjoy sih. Nah, cuman tetap saya tidak mau berpuas diri dengan cara ya tadi saya tetap ekspansi, saya tetap mengembangkan produk baru. Terus saya juga mau masuk ke online juga. Ya seperti itu, Mas. Jadi ya kita cintai pekerjaan kita. Love your jobs. Quotes yang bagus dari Mas Argo. Nah, sebuah pertanyaan yang sebenarnya ini cukup dipertanyakan oleh anak-anak muda sekarang. Kira-kira yang menjadi ketakutan untuk memulai awal usahanya apa? Selain dari modal tadi. Yang pasti begini, kalau misalnya kalian mau usaha itu jangan start dari umur 25. Kalau start umur 25 kalian mau nikah umur berapa? Iya, benar. Ya kan? Kalian misalnya mau nikah umur 27 nih, ya kan? Atau kalian mau atau mungkin kalian ternyata passionnya adalah om-om yang cari baby sugar, nggak tahu juga sih ya. Tapi yang pasti normalnya orang kan pengennya umur 28. Cowok 28 tuh nikah ya kan. Atau mungkin mentok-mentok 30 lah ya kan. Nah, kalian kalau rintisnya umur 25, kalian 25 itu pertama sudah harus pasti sudah
kita bahkan umur 23 aja ya harusnya kita udah lepas dari orang tua. Umur 21 bahkan ya kan harus udah lepas dari orang tua. Nah, umur 25 kalian tuh hidup sendiri. Nah, sedangkan kalian pasti modal kalau misalnya dari mahasiswa seperti ini kecuali orang tua kalian kaya ya. Kalau kayak saya ini modal terbatas. Ketika saya startnya umur 25, bisnis tuh ketika seperti saya omongkan, saya pernah gagal 10 kali itu total 2 tahun saya spend untuk gagal 10 kali ini. Nah, kalian anggap spend 2 tahun juga seperti saya. Berarti kalian umur 27. Nah, 27 apakah kalian pengen nikah ya kan? Istilahnya seperti itu kan. Nah, maka dari itu kalau memulai suatu bisnis, kalian pertimbangkan umur kalian. Kalian kalau misalnya masih muda segera aja kalau memang passionnya ada di bisnis. Tapi kalau misalnya passionnya pengennya hidup aman-aman aja, udah jadi karyawan atau mungkin jadi PNS aja kesayangan mertua. Iya, benar. Tapi selama menjalani usaha ini ada kayak kekhawatiran enggak? Kayak misalnya kayak bisa enggak ya aku kayak gini, bisa enggak ya aku bisa mencapai tujuanku ke depannya, bisa enggak ya untuk ke depannya bisa menghidupi anak istri saya lewat usaha saya ini. Jos. Pertanyaan yang sangat mempertanyakan insekuritas saya Mas ya kan. Ini benar-benar insecure yang paling mendalam itu memang itu Mas. Jadi saya pribadi juga takut suatu saat bisa nggak ya bisnis ini benar-benar berkembang sampai saya punya rumah sendiri yang setidaknya itu saya sih idamannya ideal tuh tipe 120 ya kan. 120. Nah, kemudian mobil bagus satu ya kan. Civic Turbo. Ya setidaknya kayak city car aja lah, cukup kayak Kia Picanto yang mungkin yang terbaru ya, apa mungkin kayak Jazz, Yaris, Hikers ya kan kayak gitulah setidaknya ya kan. Nah itu apa bisa gitu loh. Nah maka dari itu target, saya umur 20 sekarang, maka dari itu saya sih targetnya umur 25, saya sudah sangat mapan dengan kondisi ideal yang seperti saya dambakan itu. Maka dari itu saya target juga Mas. Oke saya umur 20, berarti anggap aku berjuang lagi 2 tahun lagi nih ya kan. Nah kemudian 3 tahunnya ngapain? 3 tahunnya ngumpulin uang untuk di umur 25 nanti bisa beli rumah, bisa beli mobil kayak gitu Mas. Maka dari itu harus ditarget. Saya pun juga sekarang target omset sekarang saya 15 bulan. Nah tapi kalau dengan 15 gitu terus saya kapan kaya? Ya maka dari itu harus target. Kira-kira apa nih yang bisa meningkatkan omset atau mungkin bisa menaikkan margin keuntungannya? Seperti itu Mas. Nah, saya lemparkan ke pemirsa untuk audiens yang ingin bertanya kepada Mas Nathan Argo ini sebagai pengusaha dan juga mahasiswa. Ini bisa hubungi langsung atau kirim WA ke nomor yang di belakang ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Risang yang saya bacakan. Mas Argo, kedepannya apakah ingin melebarkan usaha ke bidang lain selain makanan? Misal ada usaha apa dan kenapa? Wah bagus banget nih pertanyaan, saya suka. Saya sih ada kepikiran saya pengen usaha di bidang nyebutnya apa ya itu ya kalau istilah kerennya itu. Intinya saya pengen ke otomotif Mas. Otomotif? Iya. Kenapa itu? Ya seneng aja Mas. Terus selain otomotif juga saya pengen ke bidang hobi kayak tanaman, mungkin juga hobi ikan, kemudian kayak binatang-binatang eksotis kayak kura-kura sulcata, burung hantu, mungkin kayak gitu Mas. Saya ada kepingin kayak gitu. Ya, itu sebenarnya bisnis hobi itu juga sangat menguntungkan. Cuman bedanya kalau bisnis hobi itu nunggunya lama, tapi kalau sekali dapat juga besar banget Mas. Bisa memenuhi kebutuhan beberapa bulan ya malah. Iya. Jadi misalnya kayak kura-kura sulcata itu kecilnya itu udah 250.000. Ya, jadi kayak gitu Mas. Kayak terus ikan arwana itu belinya aja di hari Kalimantan 20 juta. Nah, dilempar ke sini 40 juta Mas. Nah, sekali buang tok. Iya gitu. Saya pengennya suatu saat akan seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk mengakhiri percakapan kita untuk episode kali ini, kira-kira motivasi apa yang ingin Anda sampaikan untuk pengusaha muda yang sedang mencoba menggeluti usaha mereka? Kalian kalau udah gagal 10 kali, kemudian merasa pengen ndang cepet rabi, mending jadi PNS saja. Sekian dari saya, terima kasih. Oh iya, luar biasa. Ya mungkin tadi kita sudah mengulik tentang kehidupan Mas Argo, gimana kehidupannya dia berganti-ganti produk dari kegagalan-kegagalan sampai 10 kali menghadapi penolakan demi penolakan dan usaha mereka dari kecil sampai omsetnya segini.
saya harap untuk usaha Mas Argo kedepannya bisa lebih berkembang lagi ya. Amin, terima kasih Mas. Menjadi tujuannya dan bisa menghadapi insecurity dalam kehidupannya yes. dia. Dan saya juga berharap untuk audiens bisa terinspirasi untuk acara kali ini. Dan nantikan lagi acara-acara Z Times untuk kedepannya setiap Sabtu dan Minggu di sore hari. Akhir kata, sampai jumpa.